Bapak mau nanti mau aku bongkar lagi yang lain? Silakan. Silakan. Oke, yang lain. Jadi kan saya nggak bilang apa? Jangan hanya bermodalkan KTP itu aja. Ya makanya nggak berani. Aku udah ngomong masa mereka butuh anak kecil buat kasih tahu. Kalau misalnya kalian punya kesempatan buat melakukan sesuatu untuk negara ini, apalagi misalnya kalian punya kekuasaan yang tinggi, lebih baik kalian pakai itu untuk negara kita ini. Karena nanti kita yang bakal tinggal di negara ini. Sahabat Smart, Smart Tapak memiliki tujuan agar seluruh masyarakat Indonesia dapat terus berpancasila dan berbudaya Nusantara. Oleh karena itu, like video ini dan share ke saudara, teman, maupun keluarga terdekat, sahabat. Ada kaitan nggak penangkapan Pak Firly ini dengan laporan 185 jaksa itu? Kalau yang 185 laporan itu kan jelas karena mereka ngelaporin video papa aku kan yang ke jaksa sarang mafia. Mereka takut itu dibongkar-bongkar, jadi makanya mereka lapor. Ya banyak juga oknum kejaksaan mau nyingkirin papa aku. Makanya waktu papa aku ditahan itu lagi diperiksa buat yang 185 laporan lagi pemeriksaan. Dan waktu itu udah kayak tiba-tiba di luar ada banyak wartawan udah disiapin gitu. Terus gitu ditangkap waktu pemeriksaan yang 185 laporan. Jadi menurut Ger itu seperti dugaan ya, kita dugaan ada satu settingan. Setelah diperiksa langsung ditangkap, langsung papamu ditangkap, iya. ditahan, dugaan settingan gitu. Iya, kita juga nggak nerima surat penangkapan, nggak ada. Makanya waktu itu sampai nyari-nyari dulu, nggak dikasih tahu taruhnya di rutan mana. Terus saya melihat konten yang begitu sangat viral di mana-mana, di banyak semua konten YouTube. Ada seorang putri daripada pengacara Alvin Lee yang begitu terlihat sangat emosional ketika ayahnya ditahan. Gitu. Apa yang menyebabkan kamu begitu terlihat sangat emosional? Ya karena aku lihat papa aku tuh digituin, dikriminalisasi karena dia berani menegakkan keadilan. Cuman karena dia berani doang. Padahal dia nggak salah, buktinya aja nggak ada. Ya yang pasti itu penegakan hukum di Indonesia udah amburadul kalau kayak gitu. Jadi ya yang menyebabkan aku pada waktu itu ya ngelihat hukum yang kayak gini, siapa yang nggak ya? Sekarang aja ada rancangan undang-undang yang bilang kalau polisi atau jaksa atau hakim institusi dihina bisa 18 bulan di penjara. Apa itu rancangan undang-undang buat ngebungkam papa aku karena ada kejadian papa aku kayak gini? Makanya dibikin kayak gitu. Biar kebobrokan oknum-oknum itu nggak terbongkar gitu. Makanya dibikin rancangan kayak gitu untuk ngebungkam gitu. Apakah karena itu dibuat gitu? Kalau misalnya kita ngomong mengkritik institusi karena ada sampah, karena nggak benar, terus dibilang menghina kan bisa aja. Nanti kalau gitu semua orang 18 bulan di penjara. Nah kalau ada kita sudah tahu begitu, akan ada rasa takut atau enggak untuk terus bersuarakan Papi? Ya kayak yang aku bilang, buat apa aku takut? Karena aku di sini menyuarakan kebenaran. Kan tidak, papa aku sendiri aja udah diancam kayak gitu. Papaku tetap jalan, tetap berpegang kepada prinsipnya. Dia tetap mau ngikutin yang benar, nggak mau ngikutin arus yang ada. Makanya orang-orang ini harus jadiin situasi ini tuh sebagai contoh. Jangan takut ngikutin arus yang ada. Jangan jadi pengikut, jadi pemimpin. Ini kan Papi ditahan kan karena KTP palsu itu. KTP palsu papa aku maksudnya? KTP palsu yang jaksa. Kayaknya setiap di medsos itu dia kelihatan hanya mempromosikan masalah itu gitu. Nggak ada masalah yang lain. Masalah lain maksudnya? Iya, supaya memancing masyarakat supaya simpati. Lah kan papa aku nanganin kasus Sunda Surya. Dia kan juga saya gitu. Tapi kamu banyak itu sih, banyak borok-borok jaksa. Iya, dia punya banyak kebobrokan jaksa. Emang bapak mau nanti mau aku bongkar lagi yang lain? Ya silakan. Silakan. Oke, yang lain. Jadi kan saya nggak bilang apa? Jangan hanya bermodalkan KTP itu aja. Selama ini kan KTP itu aja modal. Ya karena kan kita ngomong juga nggak ada yang nanggepin, mereka diem. Karena itu nggak tanggepin, mungkin yang lain lagi. Gitu maksudnya. Macam mancing. Kenapa kita KTP nggak ada yang ngerti kalau itu? Karena apa yang lain? Gimana? Kenapa? Karena papa aku KTP. Membandingkan apple to apple gitu. Dia ini, kenapa papa aku begini? Ya tapi nggak begini gitu. Nggak digubris. Nggak digubris apa? Masalah KTP. Ya makanya nggak berani.
Aku udah ngomong, masa mereka butuh anak kecil buat kasih tahu? Apa kamu buat aparat-aparat penegak hukum di sana yang pakai seragam, yang terima uang dari masyarakat, dari pajak, yang sebenarnya bisa ngapa-ngapain, tapi mereka nggak ngapa-ngapain, nonton aja. Pesan aku, ya kalau menurut aku, buat apa kalian bisa sekolah tinggi-tinggi, ngabisin waktu buat kerja ini itu, buat buat menyerap ilmu pengetahuan, kalau pengetahuan kalian aja nggak kalian pakai. Buat apa sekolah tinggi-tinggi kalau ilmu kalian itu kayak ikan teri? Kalau misalnya kalian punya kesempatan buat melakukan sesuatu untuk negara ini, apalagi misal kalian punya kekuasaan yang tinggi, lebih baik kalian pakai itu untuk negara kita ini. Karena nanti kita yang bakal tinggal di negara ini. Jangan karena kalian enak-enakan udah dapet duit ya dari pajak, dari masyarakat, udah dapet duit hasil sobokan, apalah itu, kalian jadi santai-santai aja. Kalau nanti di masa ini penegakan hukum makin memburuk, nanti kita juga yang kena imbasnya. Harus ada orang yang berani buat menyuarakan kebenaran. Jangan cuman papa aku ini dijadiin sebagai angin lewat doang. Ini harus menjadi awal mula dari perubahan hukum di negeri kita. Apa dengan kasus ini Kati merasa tertindas? Tertindas. Aku hanya kasihan ya kepada orang-orang yang mungkin mereka sebenarnya mengalami ini juga, tapi mereka takut buat ngomong yang kebenaran karena mungkin mereka juga mungkin ada yang dapat ancaman, atau karena mereka benar tapi mereka takut. Mereka cuma bisa ya pasrah aja, karena ya papa aku aja yang dari pengacara udah ditindas kayak gini, apalagi rakyat biasa yang nggak punya apa-apa. Makanya orang yang punya kekuasaan, yang punya authority harus bisa gitu loh membantu. Karena papa aku aja yang udah mau membantu malah dikriminalisasi. Harus banyak orang yang mau gerak, jangan cuma papaku doang. Mungkin karena papanya diri sendiri. Iya. Ya kayak contohnya papa aku aja dari awal sebenarnya kan banyak kan yang nanganin investasi bodong, tapi lama-lama punah. Cuman papa aku aja waktu itu demo pocong di istana, lama-lama tumbang. Mereka kayak misalnya beberapa orang yang dewasa ada misalnya membantu itu hanya untuk sementara karena lagi viral aja mereka ikut membantu. Tapi karena kalau misalnya udah ada resiko ya, misalnya mau resiko di penjara, mereka udah nggak berani, udah takut. Ada nggak lawyer lain yang support Papi sekarang? Ya kalau lawyer lain ya ada ya banyak yang support, tapi ada juga yang diem doang, atau ada juga yang diem doang. Karena ya jujur pasti banyak lawyer juga yang takut kalau misalnya ngebela papa aku, karena kan bisa aja nanti yang papa aku yang lawan papa aku ini kan sekarang kan oknum kejaksaan kan, jadi bisa aja nanti mereka mau ngelaporin apa, lawyer mau ngelaporin apa, mau naikin kasus apa, nggak diterima karena ngebela papa aku. Kan bisa kayak gitu kan, karena sekarang banyak oknum kejaksaan yang menyalahgunakan kekuasaan, dipakai bukan untuk menegakkan hukum, tapi dipakai untuk jadi alat politik, untuk menindas orang. Hukum dipakai buat menindas masyarakat gitu loh.